Bab 671, Harga. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Luo Bin mendengar bahwa singa lainnya membuka mulutnya, tetapi dia sangat marah sehingga dia berkata, "Wah, kamu memperlakukanku seperti sapi perah. Bagaimana aku bisa mendapatkan 10 juta? Bahkan jika kamu memerasku menjadi jus, aku tidak bisa mengeluarkannya." Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, "Aku berkata, Tuan Luo, itu hanya 10 juta dolar. Untuk kopi besar sepertimu di industri konstruksi, itu seharusnya bukan uang yang besar. Apakah perlu membuat keributan seperti itu? Kamu masih mengatakan aku ribut. Apakah kamu tahu berapa 10 juta? Luo Bin berkata, modal terdaftar saya di Jinsengda hanya 3 juta. Anda meminta saya untuk mengambil 10 juta, bahkan jika saya menaruh Jinsengda, itu tidak sepadan dengan uangnya." Zhang Yu mendengar dengan tidak bermoral, berkata, "Siapa yang tidak tahu? Modal terdaftar adalah bentuk yang terbaik. Saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu perusahaan teknik atas nama Anda. Anda juga memiliki perusahaan teknik konstruksi ginseng di ibu kota provinsi, modal terdaftarnya puluhan juta. Dan Anda juga telah mengembangkan real estate komersial yang besar dalam kemitraan dengan orang lain. Area pengembangannya sendiri adalah puluhan ribu meter persegi. Apakah Anda mengatakan tidak ada uang? Anda, bagaimana Anda tahu?" Luo Bin mendengar Zhang Yu menceritakan urusannya sendiri, seperti beberapa harta, bagaimana agar tidak mengejutkannya. "Tentu saja saya memiliki saluran saya." Zhang Yu tersenyum. Dan Tuan Luo, saya tahu lebih dari sekadar ini. Anda tidak perlu mendaftarkan ulang perusahaan baru kali ini ketika Anda mengontrak renovasi sekolah dasar Zonggulu. Karena ini semua untuk Anda, uang kecil tidak ada artinya sama sekali. Anda hanya menginginkan beberapa kualifikasi konstruksi, dan kemudian menggunakan hubungan saudara ipar Anda Feng Shui untuk membuka jalan bagi para pemimpin komite partai kota Zonghai, mempersiapkan proyek yang lebih besar di masa depan, menciptakan Jinsengda, membiarkan Anda adik ipar dapat dikatakan sebagai biro. Jika saya menebak dengan benar, Anda harus fokus pada proyek perluasan Universitas Normal Zonghai. Anda lihat, saya benar. Petik 2. Anda, Luo Bin benar-benar tercengang ketika mendengar ini, dan urusannya sendiri seolah-olah pihak lain telah menuangkan kacang, bagaimana mungkin dia tidak mengejutkannya. Zhang Yu tertawa, "Jadi saya katakan, 10 juta ini hanyalah gerimis bagi Tuan Luo." Luo Bin mendengar ini, wajahnya bisa dikatakan sangat jelek. Baginya yang telah berbisnis selama bertahun-tahun, dia sekarang benar-benar terlihat oleh lawan-lawannya, dan dapat dikatakan telah jatuh ke dalam negativitas meja perundingan. Meskipun anak laki-laki di sisi yang berlawanan tampak muda, itu sebenarnya bocor. Sekarang Luo Bin merasakan sedikit sakit di otaknya. Dia terdiam beberapa saat dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu di mana kamu mengenalku, ini rahasia. Tetapi 10 juta sebenarnya bukan pecahan. Meskipun aku memiliki proyek besar di tanganku, itu dilakukan oleh beberapa orang dalam kemitraan. Bagaimana aku bisa memiliki begitu banyak uang sendiri? Belum lagi proyek sekarang yang mana yang tidak dimulai dengan pinjaman. Pada dasarnya, buku-buku dibongkar dari dinding timur untuk membuat dinding barat, dan tidak banyak uang tunai yang tersisa di tangan. Kalau tidak, bisa sampai 5 juta, tidak peduli berapa banyak, aku benar-benar tidak punya uang." Petik 2. 10 juta. Jika kamu tidak, kamu akan sudah tahu konsekuensinya, kata Zhang Yu. Luo Bin mendengar kekhawatiran di wajahnya dan berkata, "Sampai 6 juta. Tidak peduli berapa banyak, aku mungkin juga masuk penjara. Jika kamu memikirkannya, itu tidak akan berlangsung beberapa tahun." "Tidak beberapa tahun, hal baik apa yang kamu pikirkan?" Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Saya tidak melihat foto-foto itu. Hanya melihat bukti foto-foto itu, bahkan jika Anda bersikeras bahwa Anda diperkosa, itu tidak berlebihan. Ditambah lagi membesarkan anggota militer adalah kejahatan dan memperburuknya. Saya membantu Anda dipecat di internet. Mungkin 10 tahun. Setelah Anda hidup selama 10 tahun, apalagi yang tersisa? Anda harus mengetahuinya sendiri." Petik 2. Luo Bin hampir tidak menangis ketika mendengar ini, dan berkata, "Tetapi saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya juga mengatakan tadi bahwa saya pada dasarnya menjalankan perusahaan dengan pinjaman.
Bagaimana mungkin ada sejumlah besar uang tunai? Jika saya memberi Anda 10 juta sekarang, rantai modal perusahaan saya akan segera terputus, dan perusahaan mungkin akan ditutup saat itu. Setelah mendengar ini, Zhang Yu menatap wajah orang lain yang menangis lagi, dan berpikir, setidaknya 9 juta. Jangan tawar-menawar lagi denganku, ini sudah harga cadangan. Luo Bin melihat bahwa butuh waktu lama baginya untuk mengurangi 1 juta. Dia memikirkannya, menggertakkan giginya, dan berkata, menurutku itu buruk. Biarkan aku memberimu 4 juta, dan kemudian mentransfer perusahaan Jin Sengda atas namamu. Apa yang aku ingin Jin Sengda lakukan? Zhang Yu mendengarkan sejenak, lalu mengerutkan kening. Luo Bin berkata, meskipun Jin Sengda memiliki modal terdaftar sebesar 3 juta. Namun, aset bersih aktualnya tidak kurang dari 6 juta. Ditambah lagi, saya memberi Anda 4 juta lagi dan Anda benar-benar mendapatkan tidak kurang dari 1.000 juta, jelas Anda menghasilkan banyak uang. Terutama, proyek saya saat ini di ibu kota provinsi adalah masa kritis saat ini, dan saya membutuhkan modal kerja, yang juga terkait dengan upaya paruh waktu saya. Kalau tidak, saya tidak akan bersedia mengalihkan Jin Sengda kepada Anda. Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sama sekali tidak menginginkan perusahaan konstruksi. Saya masih mahasiswa sekarang, tidak bisakah saya bekerja sebagai kontraktor? Jangan, jangan. Luo Bin mendengar wajah penuh kebencian dan besi ini, dan berkata, kamu jelas bukan seorang siswa sekarang, oke. Kakak iparku sama sekali tidak bisa membiarkanmu kembali ke sekolah, kamu masih jujur menjadi seorang kontraktor. Mungkin dalam beberapa tahun, kamu memiliki lebih banyak uang daripada aku. Apa gunanya belajar yang tidak berguna itu? Zhang Yu mendengar Feng Shueli disebutkan oleh pihak lain, dan berkata dengan tidak bermoral, apakah kamu pikir kakak iparmu adalah gubernur? Jika dia berkata tidak, itu tidak akan berhasil. Biarkan aku memberitahumu. Dalam 2 hari, kakak iparmu bahkan bukan anggota staf, dan dia juga akan melakukannya. Pukulan, kamu tidak beruntung dengannya sekarang. Tidakkah kamu tahu? Luo Bin menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, oke, kamu bisa mengatakan apa yang kamu suka. Bagaimanapun, aku punya 2 pilihan, 4 juta ditambah Jin Sengda atau 6 juta tunai. Zhang Yu melihat Luo Bin menggigit dan membenci kematian, dan mengerang sebentar, dan berkata, kalau tidak. 6 juta tunai, saham Jin Sengda adalah setengah dari kita. Setengah manusia. Luo Bin mendengar ini dan berkata, kau ingin bermitra denganku. Aku tidak akan melakukannya untuk perusahaanmu. Aku mungkin juga bermitra denganmu. Zhang Yu berkata tanpa daya. Luo Bin mendengar ini, memikirkannya. Akhirnya menghela nafas, sepertinya tidak ada cara untuk mengirimkannya. Aku hanya bisa berkata, oke. Aku tidak beruntung. Tapi sekarang setelah semuanya dikatakan, jaminan apa yang bisa kau berikan padaku? Jangan, khawatir jika aku memberimu uang, apa yang akan kau lakukan padaku nanti? Jika tidak ada jaminan, uang itu tentu saja tidak akan diberikan kepadamu. Jaminan apa yang kau inginkan? Zhang Yu tersenyum. Aku, Luo Bin berpikir sejenak, dan sedikit khawatir. Sepertinya dia hampir tidak bisa mendapatkan jaminan apapun. Luo Bin tahu bahwa jika hal semacam ini dan pihak lain hanya kesepakatan lisan, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada yang setara, karena meriam mulut adalah jaminan yang paling tidak dapat diandalkan. Jika pihak lain menghancurkan bukti yang relevan secara langsung, siapa yang dapat menjamin bahwa pihak lain tidak menyalin bukti secara pribadi? Jika pihak lain menandatangani jaminan, tampaknya secara hukum tidak dapat dipertahankan. Jika Anda menemukan perantara sebagai saksi, saya tidak ingin membiarkan lebih banyak orang mengetahuinya. Luo Bin memikirkan hal ini, dan dia juga khawatir. Dia berada dalam dilema. Sepertinya tidak ada solusi yang baik. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir. Hal semacam ini, apa yang tidak bisa dilihat di atas meja, bagaimana bisa ada jaminan yang sempurna? Aku menulis kepadamu paling banter untuk menagihmu 6 juta sertifikat biaya meterai, lalu tekan sidik jari. Sejujurnya, kamu dan aku tidak memiliki ketidakadilan, aku akan memperbaiki Feng Shueli. Adapun kamu, tetapi itu hanya menggaruk kelinci, aku baru saja memukul kepang kecilmu, salahkan saja jika kamu dan Feng Shueli tidak beruntung. Mengenai masa depan, kita sekarang juga mitra. Bagaimana kita bisa menghasilkan uang bersama di masa depan,
aku akan membuatmu kesal, dan aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Setelah mendengar ini, Luo Bin terdiam beberapa saat. Aku harus mengatakan bahwa pihak lain juga masuk akal, dan akhirnya mengangguk tak berdaya, berkata, kamu menang. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Tetapi kemudian kita juga mengatakan saham Jinsengda adalah setengah dari kita. Jika ada kebutuhan untuk investasi tambahan dalam proyek nanti, kamu juga salah satu bos, jadi kamu juga perlu berinvestasi. Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu pasti. Yakinlah, aku lebih kaya dari yang kamu kira. Zhang Yu dan Luo Bin berdiskusi sebentar, dan menemukan tempat lain. Zhang Yu menulis sertifikat pengumpulan biaya segel 6 juta Luo Bin, dan menekan sidik jarinya. Setelah Luo Bin menerima sertifikat, dia kemudian mentransfer akun tersebut ke Zhang Yu. Dia hitam dan putih tanpa alasan, dan setelah ditransfer, Luo Bin merasa bahwa dia benar-benar orang yang paling tidak beruntung di dunia. Faktanya, yang tidak diharapkan Luo Bin adalah bahwa kesalahannya yang tidak disengaja kali ini berakhir menjadi berkah karena kemalangan. Jinsengda akhirnya menjadi kelompok besar yang terkenal di dalam dan luar negeri, semua karena keduanya tidak bertengkar kali ini, kenalan. Luo Bin selalu memikirkannya, rasanya agak tidak dapat dipercaya. Dia kehilangan biji wijen pada awalnya dan mengambil semangka. Jika dia entah bagaimana menjadi mitra Zhang Yu pada awalnya, bagaimana dia bisa berada di papan peringkat. Salah satunya, memikirkan hal ini bertahun-tahun kemudian, kebetulan hampir seperti mimpi. Zhang Yu pulang ke rumah pada malam hari, untuk mengatakan bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Ada tambahan 6 juta yuan di rekeningnya, yang sama dengan mengambil. Suasana hatinya yang tertekan akhir-akhir ini juga telah pulih. Zhang Yu mengeluarkan kartu nama dari tempatnya, dan kemudian dengan hati-hati memeriksanya berulang-ulang, merenungkan. Feng Shueli sekarang diskors untuk ditinjau, tetapi Yu Wei dalam sistem pendidikan masih ada. Sedikit rumor tentang hubungan antara pria dan wanita dan membantu kerabat untuk mengambil alih proyek seharusnya tidak membiarkannya hancur sampai akhir. Meskipun direktur dari direktur juga merupakan kerugian besar baginya, itu karena dia didukung oleh para pemimpin besar kota Zonghai, dan para pemimpin komite partai kota tidak memandang para biksu untuk melihat wajah Sang Buddha, jadi hal-hal ini tidak boleh dibawa kepadanya. Jika Anda ingin memukul Feng Shueli sampai mati, Anda masih memerlukan strategi baru. Yixun News Network adalah salah satu platform berita komprehensif terbesar di Tiongkok, dan beritanya memiliki pengaruh yang kuat dan juga tidak ada duanya di Tiongkok. Keesokan paginya, Liang Xie, pemimpin redaksi Yixun News Network, pergi bekerja tepat waktu seperti biasa. Ketika Liang Li datang ke perusahaan pada pagi hari, dia mengadakan rapat rutin untuk mempelajari rencana publisitas tema klien periklanan utama sebuah perusahaan. Bagi semua orang yang mampu menangani semua masalah ini, tidak ada perbedaan hari ini dan hari-hari lainnya di masa damai. Setelah mendengarkan perencanaan tim terkait pada rapat tersebut, Liang Li mengemukakan beberapa pertanyaan kunci, dan orang-orang di bawah ini mulai bekerja selangkah demi selangkah. Liang Li menyelesaikan rapat rutinnya dan kembali ke kantornya. Sekretaris itu segera menuangkan secangkir kopi untuknya. Liang Li membuka komputernya sambil minum kopi dan memeriksa halaman perusahaan hari ini. Setelah membaca situs web Lili, dia juga melihat situs web perusahaan lain yang setingkat. Sebagai bos departemen berita Yixun, Liang Li selalu sangat serius dalam pekerjaannya. Dering telepon berdering. Liang Li meletakkan cangkir dan mengangkat telepon. Saya tidak tahu nomor peneleponnya, tetapi saya memilih untuk menyambung. Halo, apakah ini ponsel Nona Liang Li? Suara laki-laki terdengar dari telepon. Itu benar untukku. Siapa kau? Kata Liang Li. Kakak Liang, namaku Zhang Yu. Aku ingin tahu apakah kau ingat. Zhang Yu. Liang Li mengerutkan kening ketika mendengar ini. Sepertinya tidak ada orang yang dikenalnya yang cocok dengan nama itu. Memikirkan hal ini, dia berkata, maaf. Aku tidak dapat mengingat sesuatu, bisakah kau mengingatkanku? Hahaha, sudah lama kita tidak bertemu, wajar saja jika kakak Liang tidak ingat. Terakhir kali, kakak Liang dan aku terjebak di lift bersama di Hotel Dinasti Jingyuan di Beijing. Kakak masih bisa mengingatku, orang tertinggi di dalam lift adalah saya. Ah, aku ingat, benar, namamu Zhang Yu, tetapi kau adalah penyelamat hidupku. Kakak Zhang Yu, kakak, aku benar-benar berterima kasih padamu waktu itu,
Kalau tidak, aku tidak punya kakak sekarang. Saat itu aku sangat takut karena tidak punya tuan, dan butuh waktu lama untuk pulih. Kemudian, aku ingin menghubungimu, tetapi aku masih tidak dapat menemukan siapapun. Begitu juga kau, mengapa kau meneleponku? Haha, kakak Liang, aku sangat sibuk sejak kejadian itu. Tentu saja aku tidak punya waktu, terutama karena tidak ada yang terjadi. Panggilan telepon memengaruhi kakak Liang dan kau tidak pandai bekerja. Kali ini, sejujurnya, kakakku memberimu panggilan telepon juga merupakan perjalanan ke Aula 3 Harta Karun. Justru ada sesuatu yang diminta dari kakak Liang. Katakan saja jika kau bisa. Jika aku bisa melakukan yang terbaik, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Liang Li segera menepuk dadanya dan meyakinkannya. Ketika Zhang Yu mendengar ini, rasanya seperti menuangkan kacang bambu ke dalam tabung bambu. Dia memberitahu Liang Li bagaimana dia diganggu oleh Direktur Biro Pendidikan di sekolah. Sebenarnya, Zhang Yu mampu memanfaatkan Liang Li kali ini, tetapi juga tidak menyangka. Siapa yang mengira bahwa wanita yang berada di dalam lift itu sebenarnya adalah pemimpin redaksi sebuah platform berita besar, dan dalam kasus ini, dia hanya dapat memanfaatkannya. Kekuatan pihak lain, tampaknya hanya kebetulan. Setelah mendengarkan uraian Zhang Yu yang gamblang, Liang Li terlalu marah untuk mengatakan bahwa dia juga seorang jurnalis. Dalam hal ini, direktur pendidikan mana yang memang sedikit menipu. Namun, Zhang Yu begitu tinggi dan jangkung sehingga dia masih seorang siswa sekolah menengah. Bagaimanapun, dermawan penyelamat hidupnya diganggu oleh orang lain, dan dia tidak bisa duduk diam di depan umum atau secara pribadi. Setelah mendengarkan, Liang Li merasa empati, dan langsung marah, marga Feng ini keterlaluan. Masalah ini, jelas dia salah, bukan saja dia tidak masuk hitungan, tetapi dia juga membuatmu kewalahan. Bagaimana mungkin Biro Pendidikan Kota memiliki direktur yang menyebalkan seperti itu? Tidak, Saudari Liang, kamu tidak tahu. Aku marah padanya saat itu, jadi aku memotong pakaiannya. Dan orang ini berbicara sekarang, dan ingin aku tidak mendapat tempat di semua sekolah di Zonghai. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku memikirkanmu, Saudari Liang. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam masalah ini. Sebaiknya Anda memberi saya berita ini dan membuat semua orang tahu. Saya melihat bagaimana dia memblokir saya. Apakah ada masalah dalam berita? Liang Li segera menepuk dadanya untuk memastikannya, lalu melanjutkan, tetapi Zhang Yu, saya ingin tahu, apakah Anda memiliki bukti substansial lainnya dalam masalah ini? Tentu saja, bukannya kakak Liang tidak membantu Anda, tetapi saya ingin membantu Anda menjalankan bagian berita kategori A, tetapi pada akhirnya ada cukup bukti. Jika tidak, saya hanya khawatir pengaruh berita tersebut tidak cukup untuk menjamin klik. Dan saya akan memberitahu Anda pesan berita internal. Tampaknya berita yang terkait dengan sistem, seperti milik Anda, mudah ditekan oleh unit manajemen yang lebih tinggi. Jika tidak ada bukti yang cukup, saya khawatir pengaruhnya terbatas. Ketika seseorang menelepon, berita tersebut akan dihapus dari rak. Saya tidak memiliki kesempatan untuk online. Katakanlah jika Anda tidak menerbitkan berita, Anda harus meletakkannya di tempatnya. Anda dapat memahaminya. Petik 2. Tentu saja aku bisa mengerti. Dan aku punya bukti video, yang merupakan keseluruhan proses hari itu. Dan aku punya foto dokumenku yang dikeluarkan oleh Biro Pendidikan, itu seharusnya dianggap sebagai bukti. Itu hebat, ini bisa dikatakan sebagai bukti penting, yakinlah, selama bukti Anda benar-benar sesuai dengan isi kejadian, aku dapat menjamin bahwa masalah ini akan membantu Anda membuat berita besar. Aku tidak hanya bisa di platform kami, aku dapat membantu Anda untuk mendapatkan versi A dan juga merekomendasikan berita Anda ke situs web lain. Di hadapanku, aku setidaknya harus bisa mencampur posisi yang menonjol. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, itu hebat. Saudari Liang, apa alamat email Anda? Aku akan segera mengirimkan informasinya. Zhang Yu dan Liang Li saling berbincang, lalu menambahkan teman satu sama lain. Zhang Yu menyadap data video ruang ujian terakhir melalui sistem, dan tentu saja, dokumen pengusiran yang telah kulihat diserahkan ke kotak surat Liang Li bersama-sama. Setelah menerima video dari Zhang Yu, Liang Li melihat lebih dekat. Sebenarnya, Liang Li agak khawatir pada awalnya, jika konten video tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Zhang Yu, meskipun dia harus menahan napas. Bantu Zhang Yu kali ini, tetapi dengan visi profesional,
Anda juga dapat mengetahui bahwa efek yang mungkin terjadi terbatas. Namun, Liang Li akhirnya menemukan bahwa semuanya hampir persis sama dengan yang dikatakan Zhang Yu, dan informasi yang relevan masih sangat lengkap dan jelas. Sekarang tampaknya masalah ini pada dasarnya berada dalam cakupannya sendiri. Liang Li mengonfirmasi kelengkapan dan kelayakan informasi tersebut, dan segera mengumpulkan direktur Departemen Berita Perusahaan dan semua editor yang lebih baik untuk bertemu dalam sebuah kelompok untuk membahas masalah ini. Tugas yang diberikan oleh pemimpin redaksi tentu saja menuntut para adik untuk berani, dan segera tim telah memutuskan rencana promosi, dan editor terkait akan memilah informasinya. Selanjutnya, Liang Li menggunakan posisi khususnya di industri tersebut dan menghubungi beberapa situs web media berita berpengaruh lainnya di Tiongkok untuk mencoba menerbitkan berita bersama. Itu adalah hadiah bagi Zhang Yu. Tidak ada angin atau hujan, hari lain. Ku Rongchang, sekretaris komite partai kota, datang ke kantor pada pagi hari, dan setelah mendengar pengaturan kerja sekretaris yang relevan hari ini, Liu Zishan datang ke kantor Ku Rongchang. Setelah Liu Zishan duduk, dia berkata, "Sekretarisku, akhir-akhir ini saya telah mengumpulkan para pemimpin terkait dari Biro Pendidikan, mengadakan pertemuan dan mempelajari tentang situasi dasar terkini dari Biro Pendidikan. Sekarang masalah utamanya adalah bahwa sejak Feng Shueli berhenti bertanggung jawab setelah bekerja, hal itu memengaruhi kemajuan rencana perluasan universitas untuk langkah selanjutnya. Jadi saya bertanya kepada sekretarisku, haruskah kita mengatur seseorang untuk menggantikan sementara pekerjaan Feng Shueli?" Ku Rongchang berpikir sejenak dan berkata, "Sekretaris Song Ping seharusnya sudah hampir menyelidiki. Kalau tidak, kita akan mengadakan pertemuan di rapat komite tetap dan mari kita pelajari." Liu Zishan mengangguk, dan berkata, "Apakah ada kandidat yang cocok dalam pikiran Anda untuk sekretaris Song itu? Jika Anda tidak dalam posisi untuk mengatakannya, katakan padaku, saya dapat menyebutkannya. Sistem pendidikan adalah fokus pekerjaan kita di tahap selanjutnya dari kota ini. Yang terbaik adalah mempromosikannya secara internal." Ku Rongchang berpikir sejenak dan berkata, "Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Shen Dixing?" "Shen Dixing masih oke." Liu Zishan mengangguk dan berkata, "Dan pada tahap ini, dia telah bertanggung jawab atas pengembangan awal dan perencanaan perluasan universitas. Itu seharusnya menjadi kandidat yang lebih cocok." Ku Rongchang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Kalau begitu, kita akan memilih Shen Dixing untuk sementara waktu. Mari kita lihat komite tetap sebentar." Begitu, Liu Zishan mengangguk. Ku Rongchang tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan berkata, "Ya, Liu tua. Terakhir kali aku memintamu untuk menanyakannya pada saat yang sama. Apakah kamu tahu tentang urusan Feng Shueli baru-baru ini? Apakah dia baru-baru ini mengeluh kepada orang lain? Apakah ada seseorang yang sengaja menggunakan paparan untuk menariknya turun dari kuda?" Liu Zishan berkata, "Aku benar-benar menanyakan tentang ini. Feng Shueli mengatakan bahwa tidak ada konflik yang jelas dengan orang lain di Biro Pendidikan baru-baru ini. Fokus pekerjaan Biro Pendidikan baru-baru ini tidak lebih dari rencana perluasan universitas tahun depan. Tetapi mungkin dia baru-baru ini. Sungguh sial, aku mendengar bahwa tempo hari, ketika Feng Shueli pergi ke sekolah menengah pertama nomor 1 untuk memeriksa disiplin ujian, dia dihancurkan oleh pakaian seorang siswa, dan dia bisa mengatakan hal yang sangat buruk. Seluruh sistem pendidikan tersebar di seluruh. Ini adalah skandal." Petik 2. Itu terjadi. Ku Rongchang mendengar ini mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi mengapa siswa itu mengambil pakaiannya? Apakah dia bertemu dengan orang gila?" Setelah mendengar ini, Liu Zishan tersenyum dan berkata, "Gila menjadi tidak gila. Mungkin begitu. Dikatakan bahwa pada hari ujian akhir sekolah menengah, seseorang menerima laporan dari Biro Pendidikan yang mengatakan bahwa itu adalah sekolah menengah pertama. Beberapa siswa menggunakan metode berteknologi tinggi untuk menyontek. Jadi Feng Shueli membawa sekelompok orang ke sekolah menengah pertama untuk diperiksa." Petik 2. Ku Rongchang mendengar ini, dan mengerutkan kening. Ujian masuk perguruan tinggi sudah berakhir. Ujian biasa juga menyontek. Bagaimana Huang Ye mengelola sekolah? Liu Zishan tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah selesai? Feng Shueli baru saja menerima laporan, sebenarnya. Tidak ada bukti yang meyakinkan. Setelah Feng Shueli membawa orang ke sekolah menengah pertama, dia baru saja menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dikatakan bahwa Feng Shueli sedang bermasalah dengan siswa itu saat itu.
Dia mungkin marah dan mengucapkan beberapa patah kata kemarahan. Dia berjanji kepada siswa itu, jika dia tidak dapat menemukan bukti kecurangan oleh siswa itu, dia akan berlutut dan mengakuinya. Itulah kalimat yang membuat orang tersedak ekor kecil mereka. Pada akhirnya, Feng Shueli benar-benar tidak menemukan apapun, dan mereka sama sekali tidak menyontek. Itu adalah mesin pengujian milik Biro Pendidikan sendiri yang rusak. Mengenai berlutut, Feng Shueli mengatakan pada saat itu hanya ungkapan kemarahan, tentu saja dia menolak untuk menghormatinya, tetapi pada akhirnya dia dilucuti pakaiannya oleh siswa itu. Saya mendengar Feng Shueli pingsan di tempat. Ku Rongchang mendengar ekspresi tidak senang, dan berkata, Feng Shueli ini juga benar. Apa yang telah saya lakukan baru-baru ini mengecewakan. Dia adalah seorang direktur yang bermartabat, dan tidak dapat dijelaskan bahwa para siswa telah menanggalkan pakaian mereka. Liu Zishan mengangguk dan berkata, masalah ini, harus dikatakan bahwa pada hari-hari ujian, telah menyebar ke seluruh sistem pendidikan. Saya mendengar bahwa Feng Shueli menempuh jalannya sendiri dan memaksa siswa tersebut untuk dipecat. Situasi umumnya sama. Feng Shueli ini, Ku Rongchang menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar wajah ini, dan berkata, ini benar-benar tampak memalukan. Ada ketukan di pintu. Masuk, jawab Ku Rongchang. Sekretaris Ku Rongchang masuk dan berkata, Sekretarisku, Feng Shueli ada di sini. Dia ada di penjaga gerbang. Dia ingin bertemu dengan Anda. Lihat, Ku Rongchang mendengar ini, dan menatap Liu Zishan dengan tatapan yang tidak terduga. Dia ingin menolak untuk datang, tetapi memikirkannya, mengangguk, dan berkata, biarkan dia masuk. Setelah sekretaris menjawab, dia berbalik dan keluar. Melihat ini, Liu Zishan berkata, Sekretarisku, atau saya kembali ke kantor dulu. Apapun, saat komite tetap menunggu, mari kita pelajari. Ku Rongchang berkata, tidak perlu. Kamu juga di sini. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadanya, tetapi Feng Shueli adalah sekretarisku sebelumnya, dan aku ingin kamu bersikap baik. Sekretarisku, selalu saja tua. Liu Zishan tersenyum ketika mendengarnya, lalu duduk di sofa. Feng Shueli datang ke pintu kantor, merapikan pakaiannya, dan menenangkan dirinya. Meskipun dia telah menyinggung bocah jahat itu baru-baru ini, bagaimanapun, dia dulunya adalah orang kepercayaan Ku Rongchang, dan mungkin tidak dapat memulainya lagi. Aku percaya bahwa dengan kemampuanku sendiri, selama Ku Rongchang kembali percaya pada dirinya sendiri, aku percaya bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Feng Shueli menenangkan diri dan mendorong kantor Ku Rongchang. Setelah memasuki ruangan, yang tidak dia duga adalah bahwa Liu Zishan juga duduk di ruangan itu. Tentu saja, sebagai pemimpin manajemen langsung, dia tidak bisa menutup mata. Orang-orang saling menyapa secara terpisah, Sekretarisku, Wali Kota Liu. Ku Rongchang melirik Feng Shueli dan berkata, Feng Shueli, bagaimana kabarmu selama masa penangguhan peninjauan? Feng Shueli mendengar ini dan buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata dengan tulus, Sekretarisku, aku salah. Ku Rongchang mendengar senyuman, dan berkata dengan aneh, tidak apa-apa. Kamu tahu kamu salah. Kalau begitu kamu berada di hadapan Wali Kota Liu. Apa yang salah denganmu? Feng Shueli benar, katanya, sebagai Direktur Biro Pendidikan, saya telah gagal dalam kepercayaan organisasi. Bukan saja saya tidak menambah kehormatan pada kepercayaan organisasi, tetapi juga menghasilkan hasil yang sangat buruk. Saya tahu kali ini hal-hal akan mencoreng wajah seorang pemimpin yang mempercayai saya, dan pada saat yang sama, itu akan berdampak buruk pada reputasi partai. Jadi saya meninjau kesalahan saya secara mendalam. Saya tahu bahwa alasan kesalahan itu ada dalam diri saya sendiri dan sepenuhnya menjelaskan kepada saya secara pribadi ada celah serius dalam ideologi dan kesadaran politik. Oleh karena itu, saya berharap organisasi partai dapat memberi saya kesempatan lagi. Saya harus memperbaiki pemikiran saya, bekerja secara aktif, meninjau kesalahan saya, dan melipat gandakan upaya saya untuk menjadi anggota partai yang memenuhi syarat. Petik 2. Feng Shueli berderak untuk waktu yang lama, pada dasarnya dalam sekali jalan. Untuk mengatakan retorika ini, Feng Shueli telah menyeduh berkali-kali di rumah. Dia tahu bahwa jika dia ingin melanjutkan posisi aslinya, itu pada dasarnya mustahil. Sekarang aku hanya bisa memainkan kartu hubungan terakhir ini dengan menyedihkan, berharap Ku Rongchang dapat membaca tentang masa lalunya bersamanya selama bertahun-tahun,
jangan menempatkan dirimu pada akhirnya, dan mencoba memberi dirimu kesempatan untuk bangkit kembali. Ku Rongchang mendengarkan ketulusan Feng Shueli, menatapnya dengan saksama lagi, dan mengerang. Untuk mengatakan bahwa kemampuan Feng Shueli masih cukup kuat, tetapi kali ini, dia melakukan sedikit terlalu banyak, jika saja karena kejadian ini, sangat disayangkan dia bisa dipukuli sampai akhir. Ku Rongchang berpikir sejenak dan berkata, Feng Shueli, apa yang ingin kamu lakukan pada akhirnya bergantung terutama pada investigasi dan keputusan Komisi Inspeksi Disiplin Kamerat. Tidak mungkin mendengarkan beberapa kesalahan yang kamu akui, bahkan jika kamu mengerti. Feng Shueli mendengar ini dengan tergesa-gesa dan berkata, aku tahu. Masalahku kali ini adalah kesalahan mendasar, dan sumber kesalahannya terletak pada diriku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan organisasi. Bahkan jika pemimpin ingin aku memulai dari staf akar rumput, aku juga tidak akan ada keluhan sedikit pun, semuanya akan tunduk pada pengaturan organisasi dan kepemimpinan. Ku Rongchang mendengar anggukan dan menoleh untuk melihat Liu Zishan, berkata, Wali Kota Liu. Bagaimana menurutmu? Liu Zishan tahu hubungan antara Feng Shueli dan Ku Rongchang. Tentu saja, tidak mungkin membuat kata-katanya terlalu tidak menyenangkan. Setelah memikirkannya, dia berkata, masih perlu membicarakan kemampuan kamerat Feng Shueli. Menimbang bahwa tidak mudah untuk melatih kader yang cocok di kota, Sekretaris Song dari Komisi Inspeksi Disiplin mengangguk, dan itu seharusnya dapat ditangani sebagaimana mestinya. Feng Shueli mendengar desahan lega, tetapi untungnya Liu Zishan tidak ingin menginjak-injak dirinya sendiri sampai mati. Kalau tidak, kali ini, bahkan jika mungkin untuk diberhentikan. Tentu saja, harapan terbesar Feng Shueli sekarang adalah Ku Rongchang dapat melihat wajah masa lalunya dan meninggalkan dirinya sendiri kesempatan di komite tetap. Jika pada akhirnya itu adalah hukuman degradasi, Anda dapat dianggap dapat diterima. Tentu saja, lebih baik diingat bahwa lebih baik menjadi wakil direktur yang datar daripada tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ku Rongchang melihat bahwa semua orang melihat dirinya sendiri, tersenyum, dan memandang Liu Zishan, dan berkata, Wali Kota Liu, Biro Pendidikan ingin mengatakan bahwa itu selalu berada dalam area manajemen Anda, menurut Anda siapa yang lebih tepat? Liu Zishan berkata, Wakil Direktur Shen Dixing. Dia telah bekerja di sistem Biro Pendidikan selama bertahun-tahun, dan kali ini rencana perluasan dan pengembangan universitas kami telah bertanggung jawab untuk perencanaan. Saat ini, itu harus dianggap sebagai kandidat yang lebih cocok. Saya pikir dia seharusnya lebih tepat. Bagaimana dengan Shen Dixing? Tidak apa-apa, dia adalah seorang kawan veteran, bagaimana mengatakan bahwa dia sangat serius dalam pekerjaannya dan memiliki sikap kerja yang baik. Ku Rongchang berkata demikian dan menoleh ke Xie Qichen, Wali Kota Xie. Apa pendapatmu tentang orang ini? Xie Qichen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, Biro Pendidikan adalah fokus dari tahap pekerjaan berikutnya di kota kita. Kandidat Wakil Direktur pertama Biro Pendidikan, tentu saja, adalah prioritas utama. Meskipun pekerjaan Shen Dixing serius, bahkan pada usia ini, itu agak besar. Zhang Yuhua, Direktur Biro Pendidikan, akan pensiun tahun depan, dan mungkin akan pergi ke Kongres Rakyat Nasional di tahun baru. Saya tidak berpikir kita harus memilih kader yang lebih muda untuk mengambil alih pekerjaan penting ini. Ku Rongchang tersenyum dan berkata, saya tidak tahu Wali Kota Xie. Apakah ada kandidat yang cocok dalam pikiran saya? Xie Qichen berkata, saya pikir Wakil Direktur Komisi Pembangunan dan Reformasi, Zheng Siji, usia dan kemampuan kerjanya, itu tepat. Itu dapat dipindahkan ke Biro Pendidikan sebagai Wakil Direktur pertama. Saya tidak tahu apa pendapat Anda. Ku Rongchang berkata, kawan Zheng Siji, kemampuan kerja dan usia. Itu juga tepat untuk dikatakan. Namun, mengingat bahwa pekerjaan koordinasi zona uji industri berteknologi tinggi yang saat ini berada di bawah tanggung jawab Komisi Pengembangan dan Reformasi sangat penting, Komisi Pengembangan dan Reformasi tidak memilikinya untuk saat ini, itu benar-benar tidak layak, jadi kawan Zheng Sijitong masih belum cocok, dan sifat pekerjaan Biro Pendidikan. Selain itu, rencana perluasan Universitas Normal Kota tahun depan sangat mendesak. Jika seorang kawan outsourcing yang tidak terbiasa dengan proses kerja Biro Pendidikan bertanggung jawab, saya khawatir itu akan memperlambat kemajuan seluruh rencana. Kecepatan. Mengenai hal ini, saya pikir kita masih harus berpikir jernih. Bagaimana menurut Anda? Petik 2.
Perkataan Kurongchang memperjelas bahwa dia ingin mendukung kandidat yang direkomendasikan oleh Liu Zishan. Para anggota komite tetap kota di ruang konferensi juga tahu bahwa sejauh mungkin, Shen Dexing yang direkomendasikan oleh Liu Zishan mungkin berarti Kurongchang. Sekarang tampaknya wali kota dan sekretaris sangat memperhatikan pengaturan kepegawaian Biro Pendidikan. Meskipun seorang wakil direktur tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi mengingat direktur akan segera pensiun, wakil direktur pertama kemungkinan besar akan menjadi direktur berikutnya. Secara alami juga dalam tata letak dua raksasa di kota sebelumnya. Melihat semua orang di ruang konferensi, Xie Qichen tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, kandidat yang saya sebutkan itu hanya pendapat referensi. Seperti yang dikatakan sekretarisku, mengingat bahwa pekerjaan Komisi Pembangunan dan Reformasi baru-baru ini lebih penting, itu benar-benar tidak seharusnya diganti dengan yang lain. Dalam hal ini, biarkan Shen Dexing yang direkomendasikan oleh Wali Kota Liu menjadi Wakil Direktur Pertama Biro Pendidikan. Secara pribadi, saya pada dasarnya setuju dengan pendapat ini. Petik 2. Semua orang di ruang rapat melihat Xie Qichen tersentak, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xie Qichen mungkin tidak berbicara dengan baik di waktu normal, situasi saat ini mungkin hati Xie Qichen, tetapi juga memiliki ukurannya sendiri, tetapi apa pengukuran ini, semua orang tidak tahu. Namun, selama Xie Qichen tidak keberatan dengan pengaturan personel Kurongchang, dalam keadaan normal, pertemuan akan disahkan secara normal, dan kandidat yang dengan cepat menggantikan Feng Shueli juga dikonfirmasi. Kurongchang menoleh saat ini, Song Ping, Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin, berkata, Sekretaris Song Ping. Mengenai pelanggaran disiplin Feng Shueli, bagaimana Anda menyelidikinya akhir-akhir ini? Song Pingdao, penyelidikan tidak dapat menemukan. Perilaku disiplin Feng Shueli memiliki 2 poin berikut. Yang pertama adalah tentang hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita. Di dalam Biro Pendidikan, kami melakukan kunjungan dan penyelidikan. Di permukaan, kami tidak melihat Feng Shueli dan propaganda berita Biro Pendidikan. Kepala Bagian Qian Lili memiliki hubungan yang tidak pantas antara pria dan wanita. Mengenai penyebaran masalah ini, terutama suami Qian Lili yang menemukan kantor Feng Shueli dan membuat keributan besar. Meskipun insiden itu sangat besar, tetapi pada akhirnya, itu tidak terjadi. Bukti substantif apa yang dapat mengkonfirmasi hubungan yang tidak pantas antara keduanya? Selain itu, suami Qian Lili ditahan di Biro Keamanan Publik karena mempermainkan Feng Shueli. Pada akhirnya, dia juga mengakui bahwa dia mendengar rumor tersebut dan berharap untuk menyelesaikannya dengan Feng Shueli secara pribadi. Kedua mengenai penggunaan kemudahan pekerjaannya oleh Feng Shueli untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi saudara iparnya sendiri. Kami juga menyelidiki dengan jelas. Masalahnya benar. Selain itu, terutama saudara iparnya menggunakan bahan karet buatan berkualitas rendah selama proses pembangunan. Itu berdampak buruk. Akan tetapi, kami tidak menemukan bahwa Feng Shueli telah menerima uang dalam insiden ini. Bukti penyuapan. Mendengar ini, Kurongchang menoleh untuk melihat Xie Qichen, dan berkata, Wali Kota Xie. Apa pendapatmu tentang Feng Shueli? Xie Qichen memikirkannya dan berkata, kasus Feng Shueli. Sekarang tampaknya itu terutama penggunaan kenyamanan pekerjaannya untuk membantu saudara ipar perempuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sekretarisku juga tahu bahwa masalah ekonomi tidak selalu dapat disentuh dalam urusan partai. Garis merah. Meskipun tidak ada bukti yang mendukung penyuapan Feng Shueli dalam masalah ini, bagaimanapun, saudara ipar perempuannya mengabaikan kesehatan fisik para siswa dan menggunakan bahan baku teknik yang buruk, itu benar-benar berdampak buruk. Saya pikir, masih perlu untuk menangani Feng Shueli dengan serius, dan keputusan hukuman untuk mencabut jabatan aslinya harus diberikan. Kurongchang mendengar ini dan berkata, masalah Feng Shueli memang berdampak sangat buruk saat ini. Tetapi apapun yang terjadi, Feng Shueli tidak menerima suap dari saudara iparnya. Dia masih bisa melihat garis bawah orang ini. Jika Anda bukan orang bijak, Anda tidak boleh membuat kesalahan. Tentu saja, Anda harus membuat kesalahan serius saat melakukan kesalahan, tetapi Anda juga harus mempertimbangkan sifat kesalahan dan pekerjaan masa lalu orang ini. Perlakuan terhadap Feng Shueli tidak cocok untuk pendekatan satu ukuran untuk semua. Semua orang berpikir benar. Semua orang di ruang konferensi mendengar ini dan saling memandang. Wakil Wali Kota Liu Zishan berkata,
Feng Shueli telah mengatakan bahwa ia telah menjadi pekerja tingkat lanjut di kota kami selama bertahun-tahun sebelum ia kembali lagi. Dan ia telah melakukannya dengan cukup baik ketika ia bekerja di tingkat akar rumput. Sejak ia memasuki pekerjaan Biro Pendidikan, efisiensi kerja sistem pendidikannya dan prestasinya telah membuat perkembangan yang menggembirakan. Meskipun insiden Feng Shueli kali ini serius, mengingat bahwa tidak mudah bagi organisasi partai untuk melatih kader yang berkualitas, saya pikir hukumannya tidak boleh terlalu berat. Baiklah, bahkan, hukuman penurunan pangkat dapat dianggap memungkinkannya untuk memahami kembali keputusan hukumannya yang salah. Saya pikir itu adalah keputusan hukuman yang lebih tepat saat ini. Para pemimpin komite kota di sekitarnya mengangguk setelah mendengar ini. Feng Shueli pernah menjadi sekretaris Kurongchang. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang sudah jelas. Jika Feng Shueli dipecat karena insiden ini, hal terburuk yang akan dihadapinya adalah Kurongchang, sekretaris komite partai kota, dan bos yang bahkan tidak dapat melindungi salah satu sekretarisnya sendiri. Apa prestise yang ada di kota ini? Wakil Wali Kota Eksekutif Su Liangyu menyela, saya pikir masalah pelanggaran disiplin kader. Perlu untuk mempertimbangkan secara komprehensif konsekuensi dari pelanggaran disiplin kader dan efek buruknya. Seperti yang dikatakan Wali Kota Liu, mempertimbangkan kemampuan ini dapat diterima. Tidak mudah untuk melatih kader, ditambah sikap mengakui kesalahan dan penyesuaian diri di kemudian hari. Sebenarnya, penurunan pangkat dan hukuman sudah dapat mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya, terkadang terlalu berat, yang akan menyebabkan banyak kader menghadapi masalah dan kurangnya fleksibilitas. Petik 2. Wali Kota Xie Qichen melihat bahwa semua orang berada di satu sisi, dan setelah memikirkannya, dia menoleh ke Song Ping dan berkata, Sekretaris Song Ping, pekerjaan peninjauan disiplin kota kita selalu menjadi fokus pekerjaan Anda. Bagaimana menurut Anda kali ini? Apakah lebih tepat untuk menangani pelanggaran disiplin Feng Shueli? Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, Song Ping berkata, Single mengatakan bahwa bagian yang sudah dibereskan seharusnya tidak mungkin untuk dicopot dari jabatan untuk saat ini. Jika komite kota menganggap bahwa intensitas hukuman harus didiskusikan, atas dasar penurunan pangkat, Anda dapat memperpanjang periode pengamatan tertentu untuk mengamati dampaknya. Semua orang di sekitar saya mendengar ini dan membicarakannya, tetapi secara umum setuju dengan pandangan ini. Melihat ini, Xie Qichen tidak melanjutkan mengatakan apapun. Dia juga tahu bahwa Kurongchang adalah bos di kota ini, dan wajar bagi kebanyakan orang untuk tidak menyentuh alisnya dalam masalah ini. Meskipun saya juga ingin membangun prestise saya lebih awal, tampaknya terlalu dini sekarang. Jika saya ingin menarik lebih banyak orang untuk mendukung saya, itu akan memakan waktu untuk menyelesaikannya. Kurongchang sangat puas dengan kecepatan rapat dan mengendalikannya di tangannya sendiri, tetapi kemudian dia tidak terlalu kuat. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam rapat tersebut. Sekelompok pemimpin di ruang konferensi mulai mengangkat tangan untuk memberikan suara, dan hampir semuanya akhirnya mendukung penurunan pangkat, dan keputusan hukuman untuk memperpanjang periode pengamatan juga termasuk Wali Kota Xie Qichen. Hampir segera setelah rapat selesai, Sekretaris Kurongchang masuk dan berjalan masuk. Kurongchang mengerutkan kening saat melihat ini. Berdasarkan situasi umum, Sekretaris tidak akan datang mengganggu rapat sepenting itu tanpa masalah khusus. Jika tiba-tiba datang dan mengganggu rapat, saya yakin sesuatu yang penting akan terjadi, dan Kurongchang tidak suka kejutan yang tidak terduga. Sekretarisku, sesuatu telah terjadi. Sekretaris itu bergegas ke Kurongchang. Ada apa? Kurongchang mengerutkan kening. Sekretaris itu berkata, sekarang ada berita hangat di situs web utama. Itu adalah berita negatif tentang Biro Pendidikan Kota Zonghai kita. Dapat dikatakan bahwa popularitas berita itu semakin tinggi, dan sudah mulai banyak dicetak ulang, termasuk lingkaran pertemanan kita di kota Zonghai. Orang-orang telah mencetak ulangnya. Jika tidak dikontrol lagi, mungkin akan segera berdampak besar. Jika Anda tidak memahaminya dalam beberapa kata, Anda harus melihatnya terlebih dahulu. Petik 2. Ada apa dengan Biro Pendidikan? Kurongchang mendengar bahwa ini menakutkan, tetapi dia juga tahu bahwa ketika dia tidak terburu-buru saat ini, dia dengan cepat keluar dari mode pesawat telepon genggamnya. Para pemimpin komite kota yang duduk di sekitar juga menyalakan telepon genggam mereka atau keluar dari mode pesawat untuk melihat apa yang terjadi.
Semua orang pertama-tama membuka platform berita daring terbesar di negara itu, Yixun News Network. Di halaman depan situs web tersebut, ada tajuk utama berjudul, Direktur Biro Pendidikan yang dapat dipercaya. Apakah pantas untuk mengeluarkan siswa? Sesuai judulnya, semua orang dengan cepat mengklik untuk membukanya. Berita itu dimulai dengan sebuah video yang diikuti oleh sebuah artikel terperinci. Beberapa orang mengklik video itu. Seseorang memeriksa artikel itu. Video itu diedit oleh situs web dan tidak lengkap. Sebagian telah dihapus. Konten yang tersisa, digabungkan dengan informasi berita teks, dapat menjelaskan seluruh proses kejadian tersebut. Konten video tersebut adalah seluruh proses konflik antara Zhang Yu dan Feng Shueli, termasuk adegan di mana Feng Shueli akhirnya dirobek-robek oleh Zhang Yu. Meskipun Feng Shueli tidak dilucuti, karena editor situs web menambahkan mosaik pada bagian pakaian dalam Feng Shueli, itu tampak seolah-olah telah dilucuti, yang sangat jelek. Dan di bagian teks berita, ada juga dokumen pengusiran bagi siswa dari Biro Pendidikan Zonghai. Akan tetapi, artikel itu tidak secara langsung merujuk pada nama Zhang Yu, tetapi menurut aturan yang biasa, ia memanggil siswa Zhang dan Direktur Biro Pendidikan Feng. Semua orang di ruang konferensi benar-benar melihat bagian teks berita. Jelas dari bagian teks bahwa artikel tersebut memiliki kecenderungan untuk secara jelas mendukung siswa. Berulang kali mempertanyakan Direktur Biro Pendidikan Kota Zonghai, yang pertama kali melanggar kepercayaan dan menggunakan kekuasaannya untuk membalas dendam kepada siswa yang tidak melakukan kesalahan. Pada saat yang sama, ia mempertanyakan kesimpulan bahwa Direktur Pendidikan yang tidak masuk akal seperti itu dapat mendidik personel yang berkualifikasi. Saya harus mengatakan bahwa meskipun artikel tersebut dari sudut pandang siswa, untuk mempertanyakan penindasan siswa oleh Biro Pendidikan Zonghai, tetapi dengan video yang hampir terperinci di atas, dapat dikatakan bahwa buktinya lengkap. Tentu saja, bagian pesan dari netizen hampir merupakan siswa yang berat sebelah yang cenderung berada dalam kelompok yang kurang beruntung. Xie Qichen pertama-tama membaca semua berita dan meletakkan ponselnya, dan berkata dengan buruk bagaimana Feng Shueli mengelola Biro Pendidikan. Hal seperti itu terjadi. Apa yang dia lakukan? Para pejabat tinggi kota pada umumnya tidak suka menjadi berita utama di wilayah hukum mereka. Untuk menjadi pejabat, jangan minta jasa, tetapi jangan minta apapun. Pemimpin mana yang suka bawahannya menjadi berita utama ketika semuanya baik-baik saja? Bukankah ini mencari masalah? Para pemimpin kota-kota di sekitarnya juga membicarakannya. Dapat dikatakan bahwa selain Ku Rongchang dan Liu Zishan yang mengetahui hal ini sebelumnya, tidak ada orang lain yang tahu bahwa hal seperti itu terjadi di Biro Pendidikan. Ku Rongchang tidak menyangka akan mengatakan bahwa insiden siswa itu yang terungkap secara online. Namun, alih-alih mengeluh tentang Feng Shueli seperti Xie Qichen, dia merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Faktanya, pikiran Ku Rongchang pertama kali muncul bayangan Wang Bingsong. Untuk mengatakan itu, siswa itulah yang melakukannya. Ku Rongchang berkata dia tidak akan mempercayainya. Tampaknya artikel semacam ini yang mengkritik pemerintah harus direvisi dan dipoles sampai batas tertentu, dan seharusnya tidak memiliki kecenderungan yang kuat, jadi sangat mungkin. Pasti hantu Wang Bingsong. Memikirkan hal ini, Ku Rongchang menoleh ke Liu Zishan dan berkata, Wali Kota Liu. Berita ini seharusnya menjadi hal yang Anda ceritakan kepada saya, bukan? Liu Zishan mengangguk tergesa-gesa ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, seharusnya begitu. Meskipun saya belum melihat video ini, isinya persis sama. Sekretarisku, jadi Anda sudah tahu ini sebelumnya. Xie Qichen berkata dengan aneh. Ku Rongchang mengangguk dan berkata, saya hanya tidak tahu berapa lama. Beberapa hari yang lalu, Wali Kota Liu diminta untuk menyelidiki urusan Feng Shueli untuk melihat apakah dia memiliki konflik dengan siapapun. Karena menurut saya urusan Feng Shueli tidak sesederhana kelihatannya. Seharusnya ada yang sengaja menargetkannya. Kalau tidak, tidak mungkin untuk menyelidiki semuanya dengan jelas. Wali Kota Liu juga mengetahui dari semua orang di Biro Pendidikan bahwa satu-satunya konflik Feng Shueli dengan orang lain baru-baru ini adalah yang pernah saya alami dengan siswa seperti itu. Karena alasan ini, saya juga bertanya kepada Feng Shueli secara khusus, dan dia juga mengakuinya secara pribadi. Namun, Feng Shueli mengatakan bahwa siswa ini dan Wang Bingsong yang telah dipindahkan ke kota Huailin tampaknya memiliki hubungan khusus. Karena Wang Bingsong, saya juga menelepon Feng Shueli secara pribadi untuk siswa ini. Jadi,
Saya pikir Wang Bingzong harus memainkan peran khusus dalam masalah ini. Katakan ini, apakah Wang Bingzong seharusnya menjadi hantu? Wakil Wali Kota Eksekutif Su Liangyu mengerutkan kening. Xie Qichen mendengus dan berkata, tangan Wang Bingzong telah diulurkan terlalu lama. Para pemimpin komite kota di ruang konferensi secara alami menyatakan ketidakpuasan mereka dengan Wang Bingzong. Faktanya, menurut tradisi, jika ada masalah dan kontradiksi dalam sistem, mereka dapat membahas solusi internal, dan mencoba mencerna masalah secara internal dan menanganinya dengan cara yang rendah hati. Sepertinya ini mendapat berita di berita. Apa artinya? Apakah Wang Bingzong tidak tahu bahwa situasi ini telah secara serius menyentuh garis bawah aturan di dalam sistem? Di pihak Wang Bingzong, sebenarnya, dia tidak tahu bahwa dia sedang berbaring. Berita Zhang Yu telah berdampak besar di Tiongkok. Provinsi Dongxing, para pemimpin provinsi, kota dan kabupaten di provinsi yang sama, tentu saja, juga sangat prihatin dengan berita provinsi. Para pemimpin provinsi mungkin mengatakan bahwa itu mungkin relatif tidak menyenangkan. Bagaimanapun, berita negatif seperti itu di kota-kota di bawah yurisdiksi mereka bukanlah hal yang menyenangkan untuk dikatakan. Tentu saja, mereka tidak bisa penuh. Bahkan hal-hal kecil berikut ini terlalu besar, mereka harus menelepon dan bertanya. Namun, bagi sebagian besar rekan kerja di kota-kota setingkat prefektur, hal itu tidak lebih dari sekadar kesibukan. Selama hal-hal tersebut tidak terjadi di kota mereka sendiri, mereka tidak peduli sama sekali. Namun, masalah ini masih menjadi berita besar di Provinsi Dongxing. Wang Bingzong kenal Zhang Yu. Meskipun remaja dalam video itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, dia tahu seluruh isi insiden Zhang Yu. Intinya, dia sama sekali tidak menyangka, dan dia akhirnya akan diunggah ke internet dan menjadi berita besar. Wang Bingzong merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dia langsung ingin menelepon Zhang Yu, tetapi sebelum dia memutar nomor, dia menerima telepon dari Ku Rongchang. Tentu saja, Wang Bingzong tidak tahu apa maksud Ku Rongchang menelepon dirinya sendiri, tetapi bagaimanapun juga, pihak lain adalah pejabat lokal penting di provinsi itu dan pernah menjadi pemimpinnya sendiri. Jadi dia buru-buru menghubungkan telepon. Halo, sekretarisku, apakah boleh menelepon saya? Wali Kota Wang, sekarang pergilah ke kota Huailin, kami tidak akan menganggap serius kota Zonghai kami. Itu sudah cukup. Pernyataan Ku Rongchang anehnya yin dan yang, tetapi dia bingung dengan apa yang dikatakan Wang Bingzong. Yang mana ini? Dia tidak tahu apa maksud pihak lain. Namun pihak lain datang mencari masalah, dan dia masih bisa mendengarnya. Tampaknya Ku Rongchang sangat tidak puas dengan dirinya sendiri sekarang, jadi dia harus berbicara dengan hati-hati. Sekretarisku, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan juga merupakan pemimpin lamaku. Saat aku berada di Zonghai, sudah terlambat bagimu untuk mengurusku dan berterima kasih. Bagaimana mungkin mengabaikan perasaan rekan-rekanku? Kamu tidak mendengar kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Kamu tahu dalam pikiranmu sendiri. Aku membaca bahwa kita semua pernah bekerja sama di Laut Cina, dan aku tidak akan membuat kesalahan apapun. Aku hanya akan bertanya kepadamu, berita Feng Shui, apakah itu pengungkapanmu? Wang Bingzong mendengar maksud Ku Rongchang ketika dia mendengar ini. Berani saling mencintai bahwa berita daring ini adalah hantu mereka sendiri. Apa yang kamu katakan? Wang Bingzong buru-buru berkata, sekretarisku. Aku bisa langsung bersumpah racun. Masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini bahkan jika aku telah bekerja dalam sistem begitu lama? Ini jelas perilaku yang tidak teratur dan tidak disiplin. Saya akui bahwa saya benar-benar ada hubungannya dengan siswa bernama Zhang Yu dalam video tersebut. Mungkin ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anak saya jatuh ke air musim panas lalu dan tenggelam. Siswa bernama Zhang Yu lah yang menyelamatkan nyawa anak saya. Jadi saya berutang sedikit kasih sayang padanya. Kali ini Feng Shui memecatnya dan saya kemudian mengetahuinya. Tetapi saya hanya menelepon Feng Shui sekali dan berharap dia bisa di hadapanku, menempatkan Zhang Yuyima. Tetapi Feng Shui tidak setuju saat itu. Saya juga tahu, hakim mungkin juga yang bertanggung jawab. Karena saya tidak melakukannya di Zonghai, Feng Shui tidak menjual wajah saya, dan saya tidak dapat menahannya. Saya hanya berjanji kepada anak itu dan mengatakan kepadanya bahwa jika Zonghai tidak bisa mendapatkan darah, dia bisa datang ke Huailin untuk pergi ke sekolah.
Tetapi saya berjanji, aku tidak mengatakan apapun kecuali itu. Juga, poin ini, kau harus percaya padaku. Petik 2. Tentu saja, Wang Bingzong banyak bicara, hanya untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dengan kata lain, dia juga salah satu kader dalam sistem. Dia tahu bahwa situasi ini harus diklarifikasi dengan jelas, jika tidak, itu pasti akan memengaruhi perkembangannya di masa depan. Selain itu, Ku Rongchang adalah anggota nomor 1 dari wakil kota tingkat provinsi, kedua setelah ibu kota provinsi. Dia pada dasarnya adalah salah satu kader terkemuka yang dapat mengejutkan di provinsi tersebut. Menyinggung pihak lain adalah dia tidak bisa memakannya. Setelah mendengarkan kata-kata Wang Bingzong, Ku Rongchang terdiam sejenak sebelum berkata, bukankah ini benar-benar yang kamu lakukan? Wang Bingzong buru-buru berkata, dengan semangat dan posisi partai, saya jamin. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Kalau tidak percaya, asalkan Anda tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya, Anda bisa menyelidikinya. Saya akan segera mengundurkan diri dengan menulis surat pengunduran diri. Bagaimana menurut Anda? Bukan Anda, siapa yang mungkin melakukan itu? Benar, murid yang Anda katakan adalah Zhang Yu. Apakah Anda punya latar belakang lain dalam keluarga? Saya tidak tahu banyak tentang ini. Tapi saat itu dia merekomendasikan saya ke sekolah menengah pertama, hanya untuk membalas budi karena telah menyelamatkan nyawa putra saya. Saya ingat bahwa dia seharusnya menjadi keluarga orang tua tunggal, dan ibunya adalah pekerja biasa. Sepertinya keluarganya tidak punya latar belakang. Kalau ada latar belakang, tidak mungkin dia putus sekolah di rumah setelah sekolah menengah pertama. Aneh, itu bukan Anda atau dia, jadi jangan bilang padaku, itu hantu. Setelah mendengar ini, Wang Bingzong buru-buru berkata, sekretarisku. Kalau tidak, harap tunggu saya. Saya akan menelepon dan bertanya kepada Zhang Yu segera. Ketika saya sudah jelas, saya akan menelepon dan memberitahu Anda segera. Tolong, tidak apa-apa, saya akan menunggu kabar Anda, tetapi cobalah untuk bergegas. Anda tahu seberapa besar insiden ini telah memengaruhi kota Zonghai kita. Oke, saya akan segera menelepon. Yakinlah. Wang Bingzong meletakkan telepon, menyeka keringat dingin di dahinya, dan segera menghubungi nomor Zhang Yu, tetapi hasilnya adalah telepon pihak lain sedang sibuk, dan Wang Bingzong juga sangat cemas untuk sementara waktu. Ku Rongchang meletakkan telepon dan melihat orang-orang di ruang konferensi, berkata, Wang Bingzong berkata. Dia tidak melakukan ini. Wali kota Xie Qichen mendengar dan berkata, apakah dia tidak berani mengakuinya? Ini sudah sangat merepotkan. Jika dia mengakuinya, bukankah dia akan menyinggung kita semua? Orang-orang di sekitar juga mengangguk satu demi satu. Masalah ini telah menjadi begitu besar dan begitu cepat sehingga mustahil bagi seorang siswa untuk melakukannya tanpa Wang Bingzong. Ku Rongchang berkata, Wang Bingzong berkata dengan sangat tulus. Dan dia bersumpah kepadaku. Aku pikir itu mungkin bukan yang dia lakukan. Berbicara tentang ini, dia menoleh ke Liu Zishan dan berkata, Wali kota Liu. Apa yang Anda katakan siswa bernama Zhang Yu, apa kata-katanya? Busurnya panjang, sisanya lebih banyak. Kata Liu Zishan, Zhang Yu. Para pemimpin komite kota di ruang konferensi semua saling memandang dan memikirkannya dengan saksama. Zhang Yu, wali kota Xie Qichen tiba-tiba berkata, mengapa kedengarannya begitu akrab? Ku Rongchang mendengar tatapan aneh dan berkata, wali kota Xie, apakah Anda mengenal siswa ini? Xie Qichen mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, aku tidak begitu ingat. Agak familiar, tapi sepertinya aku pernah mendengarnya. Di mana aku bisa? Setelah memikirkannya cukup lama, akhirnya aku menggelengkan kepala dan berkata, aku benar-benar tidak bisa mengingatnya. Seharusnya seseorang yang tidak sengaja mendengar nama yang sama. Lupakan saja, jangan pernah memikirkannya. Wang Bingzong akan meneleponmu saat itu. Ku Rongchang berkata, lalu menoleh ke orang-orang di depannya, dan berkata, semua orang cari hubungan sekarang. Sedang mencatat berita. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mencari orang. Zhang Yu di sini untuk mengatakan bahwa bangun pagi benar-benar banyak, dan teleponnya terus-menerus. Bagi banyak orang yang tidak mengenal diri mereka sendiri, dia hanyalah seorang mahasiswa di berita utama-utama pagi hari. Tapi bagaimanapun juga, masih banyak orang di seluruh negeri yang tahu dan mengenal diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat berita sebesar itu,
mereka langsung menelepon dan bertanya pada diri mereka sendiri. Zhang Yu suatu pagi terus menerima telepon dari orang lain, seperti Xia Ziki, Tang Yuxin, Bai Ying, Lu Ling, Yan Bo, Su Bingyi, Tian Zhenbo, Chang Yi, Wu Changhao, Luo Jinseng, Yu Rong, Wang Mingqi, Wu Jun, ayah dan anak Wei. Pada dasarnya teleponnya tidak menganggur. Zhang Yu juga tampak seperti orang yang mengulang, dan hampir semua orang mengatakan hal yang sama. Tentu saja, setelah kebanyakan orang bertanya tentang situasinya, dapat dikatakan bahwa mereka semua memperlakukan Zhang Yu dengan tidak adil, yang membuatnya sangat marah. Tidak peduli dari sudut pandang teman atau penghargaan dari orang yang lebih tua, Zhang Yu seharusnya tidak berdiam diri dan menonton kejadian ini. Dapat dikatakan bahwa semua orang mengatakan sepatah kata, dan meminta Zhang Yu untuk menunggu berita. Masalah ini jelas belum berakhir. Zhang Yu hidup lama, baru saja menutup telepon, dan menerima panggilan telepon Wang Bingsong. Tidak mungkin, dia hanya bisa memilih untuk menyambung. Zhang Yu, aku pamanmu Wang. Aku bertanya satu hal, kamu harus mengatakan yang sebenarnya, siapa yang mendapat berita di internet. Ini aku, ada apa dengan paman Wang? Ini kamu. Wang Bingsong mendengar kekesalan ini dan buru-buru berkata, tidak adakah orang lain yang bisa membantumu? Beritamu punya kecenderungan yang jelas, dan sekilas itu adalah postingan tentang hubungan. Aku punya teman yang bekerja di Yixun News. Aku menggunakannya untuk memposting sesuatu. Oh, ini masalahnya. Wang Bingsong mendengar ini dan mengerti situasinya, berkata, Zhang Yu, paman Wang sudah memberitahumu sesuatu. Berita yang kamu terbitkan kali ini sebenarnya memiliki pengaruh besar di provinsi ini. Paman Wang, bukankah aku sudah memberitahumu? Jika kamu tidak bisa bersekolah di kota Zonghai, kamu bisa datang ke kota Huailin. Semua biayanya, paman Wang akan membantumu menyelesaikannya. Sekarang kamu telah membuat masalah menjadi begitu besar. Untuk mengatakan bahwa telah menyinggung seluruh tim kepemimpinan kota Zonghai, jangan bicara tentang menyelesaikan masalah di masa mendatang. Bahkan jika paman Wang ingin berurusan denganmu, itu akan sangat sulit. Aku ingin bertanya, bisakah kamu menyampaikan berita ini kepada teman-temanmu terlebih dahulu, kemudian paman Wang berbicara dengan para pemimpin kota Zonghai, berpikir bahwa kamu masih anak-anak, dan kamu membawa masalah ini ke hal-hal kecil, paman Wang masih mendukungmu jika kamu melihatnya. Paman Wang, sebenarnya, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah menjaga ibu dan anak kita. Kita dapat mengakui bahwa ini sangat penting bagi hidupku. Tetapi ini bukan salahku, aku pikir dalam masalah ini, ada masalah prinsip. Feng Shueli berani menggunakan cara ini untuk menghadapi murid biasa, dan aku juga akan menggunakan cara khusus untuk melawannya. Tentu saja, aku tidak memiliki haknya di tanganku, tetapi aku punya beberapa cara. Dia tidak akan pernah membuatnya merasa lebih baik. Aku hanya ingin dia tahu. Bahkan jika aku hanya murid biasa, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia gosok dan ratakan. Sejujurnya, aku tidak akan menyerah. Paman Wang, tolong pertimbangkan dan pertimbangkan. Saya akan meminta maaf secara langsung di masa mendatang. Apakah Anda optimis? Wang Bingsong mendengar apa yang dikatakan Zhang Yu dan tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Zhang Yu sangat mengejutkannya. Tampaknya anak di seberang sana telah tumbuh dewasa dan telah melewati usia di mana ia dapat mendidik pihak lain. Tampaknya pihak lain meyakinkannya hanya dengan beberapa kata. Memang, sebagai seorang anak, pihak lain dapat dengan tenang menghadapi situasi seperti itu dan melawan pada saat yang sama. Harus dikatakan bahwa mereka jauh lebih dewasa daripada anak-anak biasa. Memikirkan hal ini, Wang Bingsong menghela nafas dan berkata, Zhang Yu, sekarang setelah kamu mengatakan itu, paman Wang tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi saya harap kamu dapat mengerti. Bagaimanapun juga, paman Wang, saya juga seorang kader dalam sistem, tidak mungkin berada di sini terlalu banyak hal untuk membantumu. Tetapi saya tetap mengatakan bahwa, selama kamu bersedia datang ke kota Huailin, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, itu pasti akan memungkinkan kamu untuk diterima di universitas pilihanmu. Kamu bisa mengerti. Setelah mendengar ini, Zhang Yu dapat dikatakan sangat tersentuh. Begitu, terima kasih, paman Wang. Keponakanmu telah merepotkanmu. Tidak apa-apa, kamu harus berhati-hati, jika terjadi sesuatu, jangan lupa menelepon paman Wang. Zhang Yu menutup telepon. Sebenarnya, dia juga mengerti bahwa Wang Bingsong tidak mudah.
Dalam hal ini, saya menantang seluruh pemerintah kota oleh satu orang. Meskipun Zhang Yu bersikeras bahwa tidak ada yang tinggal di sini, saya punya ide untuk tinggal di sini. Tetapi sejujurnya, itu benar-benar bukan tugas yang mudah. Tetapi tidak ada yang tahu. Acara gerbang berita ini tidak dapat dihindari untuk menyebabkan badai yang lebih besar. Banyak teman Zhang Yu setelah menutup telepon segera menghubungi nomor lain. Hai, sutradara Song, ini Xiaziki. Ya, saya tahu bahwa pertunjukan terakhir sangat sukses. Hehe, Ayah, saya Yusin. Saya bertanya sesuatu. Saya ingat Paman Lin seharusnya bekerja di Departemen Organisasi Guodu, kan? Hai, saya Tian Zhenbo. Berapa umurmu akhir-akhir ini, cucu? Apakah kamu tidak menemukan lubang untuk memancing? Hai, siapa yang bisa saya? Saya Yan Bozen, tolong jaga kamu. Hahaha, Menteri Zhang, saya Wei Zongyuan. Saya sudah lama tidak bertemu denganmu. Keluarga baik-baik saja. Su Qian, apakah kamu sudah membaca berita tentang Wu Jun dan Zhang Yu? Oh, Lao Wang sudah meneleponmu. Kalau begitu kamu harus melakukan sesuatu kali ini, dan aku tidak membutuhkanmu lagi. Teman-teman Zhang Yu mulai menggunakan berbagai hubungan, berharap mereka dapat membantu Zhang Yu dalam masalah ini. Pemimpin nomor satu negara itu, secara kebetulan, juga mengatakan bahwa saya baru saja melihat berita ini. Bagaimanapun, situs web utama semuanya diposting. Tidak mudah untuk melihatnya. Setelah menonton berita, pemimpin nomor satu tampaknya memiliki ketidakpuasan dengan sistem pendidikan kota Zonghai. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak dapat campur tangan untuk mengelola hal-hal kecil seperti itu. Sebagai orang yang merencanakan seluruh negara pada hari kerja, dia masih harus percaya bahwa hal-hal ini akan ditangani dengan baik di bawah. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, di mana remaja dalam video itu sendiri melihat? Dia memikirkannya, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Pemimpin nomor satu menelepon sekretarisnya untuk memastikan apakah dia benar. Xiao Wang. Lihat remaja dalam berita ini, bukankah itu yang kita lihat di Rusia terakhir kali, komposer muda kita yang berbakat? Sekretaris Wang mengamati video itu lebih saksama, lalu mengangguk, dan berkata, pimpinan. Seharusnya dia, saya ingat namanya Zhang Yu. Di situ tertulis Zhang, sepertinya itu orang. Pimpinan nomor satu merenung sejenak, memikirkannya, masalah ini. Kamu telepon dan tanyakan pada sekretaris Dongxing Xia Yuliang. Kalau memang benar, kamu harus menanganinya dengan serius. Pergi, sekretaris Wang mengangguk dan berkata, saya kenal pimpinan. Kalau begitu saya keluar. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Di sini, di pemerintah kota Zonghai, tidak ada yang perlu dikatakan. Semua orang menelepon ke sana kemari, mencoba menekan krisis. Hubungan antara anggota komite tetap kota Zonghai juga sangat beragam. Kalau kita bekerja sama dan ingin menekan berita kecil, itu bukan masalah besar. Ku Rongchang menerima telepon dari Wang Bingzong. Setelah dia mengerti apa yang dikatakan pihak lain, dia menanyakan beberapa detail lagi sebelum menutup telepon. Setelah melihat Ku Rongchang menutup telepon, Xie Qichen berhenti berbicara dan bertanya, sekretarisku. Apakah telepon Wang Bingzong? Apa yang dia katakan? Ketika semua orang di sekitarku mendengar ini, mereka semua menjadi tenang dan menatap Ku Rongchang. Ku Rongchang berkata, Wang Bingzong berkata bahwa mahasiswa itu yang meminta mahasiswa itu untuk online melalui jaringannya. Dan Wang Bingzong memberitahu mahasiswa itu dan memintanya untuk menarik berita itu, tetapi pihak lain tidak setuju. Wang Bingzong mengatakan kepadaku bahwa dia tidak punya pilihan. Tetapi ditegaskan kembali bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Song Ping, sekretaris Komite Politik dan Hukum, berkata dengan dengungan dingin, apakah kamu bercanda? Apakah Wang Bingzong memperlakukan kita sebagai orang bodoh? Sungguh konyol mengembalikan semuanya kepada seorang mahasiswa. Saya pikir semuanya adalah bahwa dia membuat hantu di belakangnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ya, Wang Bingzong sama sekali tidak menganggap serius kepemimpinan Zonghai kita. Itu terlalu berlebihan. Kaki depan Wang Bingzong baru saja dipindahkan ke kota Huailin. Kaki belakang segera datang untuk berurusan dengan pemilik lama. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu?
Banyak pemimpin kota di ruang konferensi berbicara secara lisan kepada Wang Bingzong, juga dengan musuh juga. Xie Qichen memikirkannya dan berkata, "Sekretarisku, saya masih menyapa sekretaris Xia dari Komite Partai Provinsi. Dari sifat insiden itu jelas bukan masalah sepele. Kita harus memberitahu Wang Bingzong apa aturannya." Ku Rongchang menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setelah masalah ini ditekan, saya akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan sekretaris Xia. Bagaimanapun, aturan tidak boleh dilanggar." Begitu itu dikatakan, telepon Xie Qichen berdering. Xie Qichen mengangkatnya dan segera meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Berdiri di samping dan menghubungkan ke telepon, dia tertawa, "Direktur Song. Mengapa? Ada waktu untuk menelepon saya?" Ku Rongchang mendengar bahwa Xie Qichen, yang menjawab telepon dengan sekilas, mengatakan bahwa Direktur Provinsi, Song, mungkin Song Xiaohai dari Departemen Kebudayaan Provinsi. Tampaknya hubungan antara keduanya baik. Rincian Xie Qichen, masih belum ada yang bisa dia pahami. Xie Qichen menjawab telepon, kembali ke tempat duduknya, dan mengerang sebentar, alih-alih menoleh ke Ku Rongchang, dan berkata, "Sekretaris Song. Direktur Song dari Departemen Kebudayaan baru saja menelepon saya. Dia bilang dia kenal orang bernama Zhang Yu. Para siswa, harap saya bisa menjaganya, jangan membuatnya terlalu sulit." Song Xiaohai kenal dengan murid bernama Zhang Yu. Ku Rongchang mengerutkan kening dan berkata, lalu dia tidak mengatakan apapun tentang hubungannya dengan murid itu. Xie Qichen berkata, "Ini hubungan pertemanan. Tapi teman macam apa dia? Dia tidak mengatakannya, dan aku tidak merasa malu untuk bertanya. Kau tahu, tidak baik bagiku untuk bertanya terlalu banyak tentang hal kecil ini." Ku Rongchang tidak mengatakan apa-apa ketika mendengar ini, tetapi mengerang. Ponsel Liu Zishan tiba-tiba berdering. Dia mengangkatnya dan bergegas menjawab telepon. Wakil Wali Kota Eksekutif Su Liangyu melirik kerumunan dan berkata, apakah Wang Bingzong merasa bahwa keadaannya lebih sulit, dan kemudian dia berencana untuk berbicara dengan Direktur Song. Xie Qichen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, kemungkinan ini tidak dikesampingkan. Meskipun aku belum mendengar adanya hubungan langsung antara Wang Bingzong dan Direktur Song, tidak menutup kemungkinan bahwa mereka memiliki sedikit kontak pribadi secara pribadi. Sambil menatap Ku Rongchang, dia berkata, "Sekretarisku, karena Direktur Song telah menelepon, tidak baik bagi kita untuk tidak memberi muka. Kalau tidak, mari kita mengkritik dan mendidik siswa. Kuncinya adalah bagaimana menangani masalah Wang Bingzong." Ku Rongchang mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Baiklah." Ketika Wali Kota Liu menjawab telepon, biarkan dia menyelesaikannya. Liu Zishan berdiri di samping dan berbicara dengan hormat untuk beberapa saat, dan kembali ke tempat duduknya lagi. Ada hening sejenak. Sebaliknya, dia menoleh ke Ku Rongchang dan berkata, "Sekretarisku. Wakil Gubernur Komite Provinsi Ma baru saja menelepon. Sangat tidak puas dengan berita itu. Dia juga mengatakan bahwa siswa dan Menteri Departemen Organisasi Ibu Kota Nasional, Lin, mari kita tangani orang yang bertanggung jawab dengan serius dan sama sekali tidak membiarkan siswa itu diperlakukan tidak adil." Petik 2. Apa?